Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, yaitu anggota saya ada Syahrul, Gilang, Rafif, dan saya sendiri Reza. Nah, dari presentasi kita kali ini, kita akan menjelaskan tentang apa sih sistem thinking dari POV di suatu lingkungan kelompok itu. Baik, jadi di suatu kelompok itu pasti ada apa namanya kayak faktor-faktor, yaitu yang pertama input. Apa sih input dari model yang telah kita presentasikan ini? Bisa dijelaskan oleh Syahrul. Oke, di sini yang pertama ada input. Input ini sangat krusial karena dia menentukan efisiensi dari model yang kita presentasikan. Jadi untuk faktor-faktor di input ini yang pertama ada speed limit. Dia itu untuk membatasi kecepatan karena model yang kita presentasikan itu adalah persimpangan. Jadi eh, kita harus membatasi kecepatan kita. Lalu ada maksimal akselerasi, jadi maksimal kecepatan ketika kita dari berhenti ke jalan. Lalu ada maksimum brake, jadi eh, seberapa dalam kita untuk eh, ngerem karena untuk agar tidak membahayakan pengguna jalan yang lain. Lalu ada frekuensi dari kedua arah dan juga seberapa lama lampu hijau itu menyala dan juga ada seberapa lama lampu kuning menyala. Oke, bisa dilanjut. Ya, kemudian ada proses, di mana proses internal yang terjadi saat simulasi Go ditekan. Yang pertama ada queuing theory, itu merupakan sistem seperti sistem menghitung kendaraan yang berhenti saat lampu merah. Nah, contohnya dari arah sebelah kiri, dari arah bawah, ini kita bisa menghitung jumlah kendaraan saat berhenti di lampu merah. Kemudian ada acceleration logic, di mana perpindahan status mobil dari diam menjadi bergerak berdasarkan maksimal akselerasi saat lampu hijau menyala. Yang bisa kita lihat seperti di bawah, dari arah bawah ini. Kemudian ada collision avoidance, itu algoritma yang menjaga agar antar mobil ini tidak saling bertabrakan. Seperti adanya jarak supaya tidak ada saling tabrakan saat lampu kuning maupun saat lampu hijau, sehingga untuk kecelakaan bisa diminimalisir. Kemudian bisa dilanjut dengan output. Oke, jadi hasil dari inputan yang telah diinput tadi pasti dia akan melakukan suatu proses dan suatu proses akan menghasilkan sebuah output. Nah, apa sih output itu? Jadi output itu seperti hasil gitu ya, atau performa yang telah kita input ke dalam proses tadi. Contohnya seperti di model kali ini, itu kita ada 3 output. Yang pertama, waiting dari arah timur atau dari yang sebelah kiri, itu dia menghitung jumlah mobil yang menunggu di lampu merah itu berapa gitu. Lalu yang dari northbound di bawah gitu ya, dia ada berapa kendaraan yang sedang menunggu lampu merah. Lalu ada juga overall waitingnya, jadi total kendaraan yang menunggu di kiri dan di bawah itu kita jumlahkan untuk mengetahui yang hasil akhir dari proses yang telah diinput oleh sistem kita tadi. Dan di sini juga ada grafiknya, di mana kita bisa melihat seberapa padat. Yang pastinya yang merah itu buat yang dari arah bawah, dan yang biru buat dari arah kiri. Dan yang hitam itu adalah jumlah
dari keduanya. Jadi dia grafiknya bisa dilihat seperti itu. Jadi dia agak kurang stabil ya. Jadi dari sistem kita masih perlu ada yang diperbaikin. Seperti itulah output. Lalu kita lanjut ke constraint atau batasan-batasan yang dimiliki oleh sistem itu seperti apa. Lanjut. Nah, pada constraint ini hal-hal yang membatasi bagaimana pada sistem yang kita ambil ini bekerja. Jadi pada persimpangan ini tidak bisa berjalan bebas. Seperti halnya persimpangan, hanya bisa dilewati kendaraan dari satu arah dan dalam satu arah dalam satu waktu. Jadi kendaraan dari utara maupun timur tidak bisa jalan bersamaan karena kalau jalan bersamaan bisa menimbulkan tabrakan di tengah persimpangan. Jadi perlu pengaturannya sedemikian rupa. Nah, hal kedua adalah lampu lalu lintas. Kita perlu bagaimana mengatur alur lampu lintasnya tuh bagaimana. Seberapa lama lampu hijau, jeda antara kuning ke merah tuh bagaimana, dan berapa lama lampu merah. Karena lampu tidak bi lampu tuh tidak bisa hijau untuk semua arah sekaligus. Karena kalau semuanya hijau itu bisa menimbulkan yang namanya tabrakan dan tidak bakal berjalan simulasi ini. Jadi pada intinya pada batasan ini, pada constraint ini, batasan visi ataupun aturan pada lalu lintas yang membuat sistem itu teratur dan bisa berfungsi semestinya. Yang selanjutnya adalah pada faktor pendukung, yang dimana kita sebagai pengamat kita bisa menganalisis sebaik apa sistem ini berjalan. Nah, kita bisa melihat langsung kondisi lalu lintas, misalnya apakah kendaraan itu menumpuk atau lancar, karena kan kita bisa menginputnya pada simulasi sebelah kiri ini, dari speed limit sampai yellow lamps. Karena itu perlu diatur sedemikian rupa. Dan kita bisa menganalisis bisa menganalisis apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangin. Nah, kita juga sebagai pengamat itu perlu mengatur model speed-nya. Tidak boleh terlalu lambat maupun tidak boleh terlalu cepat. Jika terlalu lambat, kita terlalu lama mendapatkan output yang kita inginkan. Tapi jika terlalu cepat, kita nggak bisa menganalisis apa terjadi error ataupun apa yang bisa diperbaiki pada sistem ini. Jadi pada faktor pendukung membantu pengamatan dan analisis sistem sehingga kita lebih mudah memahami bagaimana cara sistem ini bekerja hingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, oke, jadi seperti itu ya, kurang lebihnya dari POV kita sebagai suatu orang ya, ketika kita bekerja di kelompok gitu ya, anggapannya kita bekerja di domain kelompok. Jadi penting juga yang telah disampaikan tadi, seperti kita perlu mengatur juga, atau kita dari kelompok itu harus dikoordinir supaya menjadi satu kesatuan kerjasama yang lancar atau yang sukses lah. Jadi dari inputnya kita menginput tuh bagaimana supaya menghasilkan output yang bagus, lalu dari batasan-batasan yang tidak bisa kita kontrol gitu ya pastinya. Dan juga faktor pendukung juga penting supaya dapat, itu alat bantu kita untuk menganalisis suatu sistem itu bekerja. Nah, seperti contoh yang kita di sini, dia di grafiknya masih gonjang-ganjing ya, dia nggak stabil gitu waktu tunggunya mobil dari lampu merah tersebut. Jadi kita perlulah yang pasti memperbaiki inputnya nomor satu, karena kita tidak bisa mengubah batasan-batasan mobil itu berapa banyak dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian dulu dari kami kelompok 6.
atas presentasi ya, POV menjelaskan arti dari sistem thinking suatu kelompok dalam model intersection kali ini. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.